Antrian mengular panjang di sepanjang kasir. Kinanti menenteng sebuah baju berwarna merah bata. Setelah memilih dan memilah selama 1 jam lamanya, akhirnya dia menjatuhkan pilihan pada sebuah atasan warna merah. Selain karena modelnya yang sederhana, dia juga belum memiliki pakaian dengan warna tersebut. Di pintu keluar, Ruri sudah menunggunya. Udah, Ruri memastikan bahwa semua yang diperlukan sudah masuk kantong pembelanjaan. Iya, udah semua nih, jawab Kinanti. Sore itu setelah belanja peralatan rumah tangga untuk kado pernikahan, mereka berdua juga membeli pakaian yang akan dikenakan untuk menghadiri pernikahan teman mereka. Meskipun awalnya enggan, karena Kinanti masih memiliki baju dengan kondisi bagus dan layak untuk digunakan menghadiri pesta, namun bujukan Ruri membuatnya ikut memilih beberapa baju yang dipajang di gantungan. Kamu harus tampil cantik. Cantik banget. 100 kali lebih cantik dari pengantin perempuannya kalau bisa, kata Ruri menggebu-gebu. Kinanti mengerti maksudnya, bahwa sebisa mungkin dia harus menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, meskipun kekasihnya menikah dengan salah satu kenalannya. Kinanti ingin menunjukkan bahwa dia sudah sembuh dari luka saat ditinggalkan oleh seseorang yang selama ini selalu mencari dan juga menemaninya. Suasana di dalam gedung yang tidak terlalu luas, Kinanti bisa mengenali beberapa wajah yang pernah dikenalkan Lingga kepadanya. Kinanti pernah mendaki Merapi dengan mereka ketika liburan semester kedua. Sebagai rasa hormat, Kinanti menganggukkan kepala sambil tersenyum untuk menyapa mereka. Kemudian, mereka membalas senyuman dan lambaian tangan. Padahal sudah jauh-jauh hari, Kinanti mempersiapkan diri untuk acara ini. Namun tangannya tidak bisa diajak kompromi. Telapak tangannya terasa dingin dan berkeringat. Dia semakin gugup ketika mendekati panggung tempat kedua mempelai duduk. Ruri yang tepat di belakangnya meraih tangan Kinanti lalu menyelipkan selembar tisu. Kekhawatiran Kinanti menjadi nyata ketika dia berhadapan dengan Ari yang kini sudah sah menjadi istri Lingga. Wah, makasih ya Mbak Kinan udah datang. Ari merentangkan tangannya dan Kinanti menyambutnya. Sepertinya waktu berhenti sejenak ketika mereka berpelukan dan hampir semua pasang mata mengarahkan pandangannya ke atas pelaminan. Sementara Lingga hanya bisa memandangi kedua perempuan yang pernah dan akan selalu dicintainya, seakan saling melepaskan kerinduan. Kinanti dan Ari merupakan teman yang memiliki banyak agenda dan kegiatan bersama sebelumnya. Lalu mereka terpisah karena saling menjaga perasaan setelah Lingga memindahkan perasaannya. Setelah mengambil beberapa gambar, Kinanti turun dari pelaminan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dia enggan untuk melihat hasil foto yang dipotret selama dia di atas panggung pelaminan tadi. Karena dimanapun dia berdiri, warna baju yang dikenakan tidak ada bedanya dengan pakaian pengantin. Dari banyaknya warna yang ada, kenapa harus sama? Kinanti sangat tidak menyukai kebetulan ini. Tidak menunggu waktu lama setelah Kinanti menghabiskan 1 mangkok bakso, pesta pernikahan selesai. Sepertinya, keputusan Kinanti untuk datang di jam-jam terakhir memang tepat, karena di ruangan hanya menyisakan beberapa tamu undangan saja, sehingga dia tidak perlu bertemu dengan orang-orang yang tidak ingin dia temui. Ruri mengikuti langkah Kinanti ke luar gedung. Mereka menghentikan langkah di deretan kursi paling belakang. Teman-teman Lingga yang juga dikenal baik oleh Kinanti mencegahnya pergi, sehingga membuat mereka menghabiskan waktu dengan beberapa obrolan tentang masa lalu dan juga masa kini. Seperti nostalgia yang tidak pernah masuk dalam prediksi agenda Kinanti. Juga sama dengan kemunculan sosok Lingga
yang tiba-tiba sudah masuk di antara mereka. Wah, pengantin baru nih. Beberapa dari teman-temannya menyambut kedatangan Lingga dengan riuh. Mereka menggodanya dengan candaan khas laki-laki yang tidak terlalu disukai oleh Kinanti. Kinanti menyapu seisi gedung. Tamu undangan dan keluarga hampir semuanya sudah meninggalkan tempat duduk mereka. Hanya menyisakan beberapa orang yang sedang mengumpulkan dan merapikan piring-piring kotor. Kinanti mencoba meraih tangan Ruri, namun dia sedang sibuk mencuri kembang melati dari roncean yang dikalungkan di leher Lingga. Buat apa, Ri? Lingga bertanya. Kalau berhasil nyuri melati dari pengantin, katanya bisa nyusul nikah loh. Jawab Ruri sambil memasukkan satu buah melati ke dalam tasnya. Tapi karena kamu udah lihat, jadi pura-pura aja ya kalau emang aku yang nyuri, imbuhnya. Kalau gitu, buat Kinanti aja semuanya. Lingga melepaskan roncean melati dari lehernya, lalu mengalungkannya ke Kinanti. Hal tersebut membuat semuanya tertegun. Kinanti mematung. Dia diam dan memandang Lingga. Tatapannya menyorotkan kemarahan dan kesedihan yang bersamaan. Wah, Lingga, kamu langsung dapat istri kedua loh. Awas, jangan sampai keliru. Bajunya serasi sih. Kok bisa pas gitu ya? Entah apa yang ada di pikiran mereka, sehingga bisa bercanda. Begitulah yang dipikirkan Kinanti saat itu. Dia tidak menanggapi gurauan mereka yang menurutnya tidak lucu. Kemudian Kinanti segera melepaskan kalung melati, meletakkannya lalu beranjak pergi setelah berpamitan. Kinan, kamu kalau menangis gak apa-apa. Aku temenin kamu malam ini ya. Ruri menawarkan diri. Setelah mereka sampai di rumah Kinanti, Ruri tidak langsung kembali ke kediamannya sendiri. Dia khawatir Kinanti akan menangis sendirian lagi. Karena 3 bulan lalu saat mendapatkan kabar bahwa Lingga memberikan kalimat perpisahan yang tidak biasa, Ruri tidak bisa menemaninya. Aku gak apa-apa, kamu pulang aja ya. Setelah memberikan es krim dan beberapa batang coklat yang dia beli di minimarket, Ruri pamitan. Setidaknya Ruri berharap beberapa makanan manis bisa memberikan efek membahagiakan. Meskipun sejenak. Tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan. Kinanti masih belum baik-baik saja. Sakitnya masih sama rasanya. Seperti saat dia memergoki Lingga dan Argi pergi bersama. Sakitnya sama pada saat dia mendapatkan pesan perpisahan tanpa satupun kata maaf yang di dalamnya. Hubungan mereka menjadi tidak jelas statusnya sejak Lingga membawa Ari ke permukaan. Tidak lagi main kucing-kucingan. Lingga tidak pernah memutuskan hubungan mereka, tapi dia sudah menggandeng Ari kemana-mana. Tidak hanya Kinanti, teman-temannya juga sama bingungnya. Kinanti tidak pernah mendapatkan jawaban yang bisa dia simpulkan. Sehingga pada suatu hari, Lingga mengirimkan pesan yang rasa sakitnya 1000 kali lebih sakit daripada hati yang pernah Kinanti rasakan sebelumnya. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa ya. Pesan yang dikirimkan Lingga kepada Kinanti tepat sehari sebelum dia melamar Ari. Lalu, seperti jin yang muncul dari dalam lampu ajaib, Lingga muncul lagi. Du, aku minta maaf ya. Sudah hampir sebulan, setiap malam aku mimpiin kamu terus. Kinanti menatap layar teleponnya cukup lama. Kenapa? Nama yang tidak pernah dia inginkan muncul lagi dengan pesan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Selain isi pesannya yang ngeri, kenapa Lingga memanggilnya dengan sebutan yang sama seperti saat mereka masih bersama? Aku selalu mimpiin kamu nikah, mengenakan kebaya merah. Sementara
sementara aku di mimpi itu marah-marah. Berperang dengan isi kepala sendiri, Kinanti mencoba mencari kalimat yang bisa digunakan untuk membalas pesan yang sebenarnya tidak terlalu berarti. Dia ingin menunjukkan bahwa pesannya tidak memberikan efek apapun untuknya. Kinanti ingin merangkai kalimat yang mengatakan bahwa mau selama apapun dia mengalami mimpi buruk, bukanlah menjadi urusannya. Tapi Kinanti juga ingin mengatakan bahwa semoga saja mimpi buruk yang dialaminya bisa lebih mengerikan dengan jangka waktu yang lebih lama. Sudah merancang berbagai kalimat jahat, namun Kinanti masih mematung dan memandangi layar yang menunjukkan urang obrolan yang belum dia balas. Lalu terlupakan begitu saja, karena dia lebih memilih melanjutkan hari-hari tanpa mempedulikan Lingga lagi. Hubungan mereka sudah sepenuhnya selesai, sehingga mereka tidak akan bertemu dalam ketidaksengajaan apapun, meskipun masih dalam satu kota. Setidaknya, itu yang Kinanti coba percaya. Belum genap 1 minggu sejak Lingga mengirimkan pesan tentang mimpinya, dia kembali lagi masuk ke notifikasi dengan membawa satu kalimat yang hampir sama. Aku tahu kalau aku salah, tapi tolong maafin aku. Mimpi itu masih aja datang. Kinanti berhenti melakukan aktivitasnya. Waktu seakan membeku di sekelilingnya, memberikan jeda untuknya berpikir. Kenapa aku harus direpoti oleh mimpi aneh yang dia alami? Kenapa dia minta maaf hanya untuk meredakan mimpi buruknya? Kenapa tidak ada rasa bersalah yang tulus di setiap pesan-pesannya? Kinanti terus mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di dalam pikirannya. Meskipun dia sudah memblokir satu pintu, Lingga masih berusaha untuk masuk melalui pintu lainnya. Kinanti ingin melanjutkan hari-hari yang damai tanpa ada Lingga di dalamnya. Aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu minta maaf. Terpaksa Kinanti membukakan pintu dan mempersilahkan Lingga masuk ke dalam rumahnya. Dengan membawa alasan ingin mengembalikan buku yang dulu pernah dia pinjam, Lingga berhasil kembali ke dalam rumah yang dulu sering dia kunjungi. Sebelumnya, Kinanti sudah menolaknya, memberikan alasan bahwa dia sudah memiliki buku yang serupa. Dia juga menyarankan untuk mengirimkan buku-bukunya melalui kurir saja. Namun entah apa yang ingin dia capai dengan menemuinya, sehingga dia bersikeras akan mengantarnya sendiri. Sehingga Kinanti menyetujui kunjungan Lingga asalkan dia datang dengan Ari, istrinya, yang pada akhirnya tidak dia tepati. Kenapa kamu selalu muncul di mimpiku dengan wajah cantik itu? Lingga mencodongkan mulutnya, menelisik setiap inci muka Kinanti yang duduk di depannya. Kinanti bergidik, mata hitam Lingga seperti sedang menelanjanginya. Ada penyesalan yang menggelayut karena sudah membiarkan dia masuk ke dalam rumahnya. Sebelum sempat bereaksi, Lingga sudah berdiri tepat di belakangnya. Jauh-jauh hari, Lingga sudah memantau pemberitahuan tentang pemadaman listrik di akun sosial media. Kemudian, dia menentukan tanggal untuk mengunjungi rumah Kinanti. Ada kegembiraan ketika tanggal pemadaman listrik di daerah tempat tinggal Kinanti bertepatan dengan akhir pekan, sehingga bisa dipastikan bahwa dia akan bisa menemukan Kinanti di dalam rumahnya. Selama 5 tahun menjalin hubungan dengan Kinanti, dia memahami bahwa Kinanti lebih memilih menghabiskan waktu di rumah dengan membaca buku atau menonton 1-2 judul film. Selama 5 tahun hubungan itu juga, dia hafal jalan-jalan tikus, gang, dan beberapa tetangga yang sering bertukar sapa dengan Kinanti. Apakah nanti malam kamu akan datang ke mimpiku secantik ini lagi? Lingga keluar dan meninggalkan Kinanti sendiri yang masih di kursi. Setelah lumayan jauh, Lingga berhenti di samping bak sampah. Lalu, dia membuang sebuah tas pendingin yang sebelumnya dia gunakan untuk membawa es batu yang sudah
Lingga memilih berkunjung pada hari di mana sedang pemadaman listrik untuk memastikan CCTV yang terpasang di sekitar rumah Kinanti mati. Karena semua CCTV yang mengarah ke jalanan adalah milik pribadi para penghuni. Juga, dia memastikan tidak ada jejak percakapan digital mereka. Setidaknya, bisa memanjangkan waktu bagi Lingga untuk lebih leluasa. Lingga sedikit menyayangkan bahwa dia tidak bisa menikmati wajah Kinanti lebih lama. Lingga harus pergi setelah memastikan Kinanti tidak membuka mata lagi dan membiarkan pisau es batu yang dia bawa meleleh perlahan dari lehernya. Ingin segera memasuki mimpinya. Apakah dia akan menemukan wajah Kinanti yang sama seperti sebelumnya, atau lebih cantik dari biasanya?